Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Dan yang terhormat Bu Ifada, izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya hari ini, yaitu tingkat kesukaran dan daya pembeda. Yang pertama, pengertian tingkat kesukaran. Menurut Saifuddin Aswar, mengatakan bahwa tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Hal ini berarti makin banyak peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka makin besar indeks tingkat kesukaran, yang berarti makin mudah butir soal itu. Sebaliknya, makin sedikit peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka soal tersebut makin sukar. Wayan Nur Kancana mengemukakan tentang klasifikasi tingkat kesukaran soal, yaitu jika nilai P atau persentase tingkat kesukaran soal 0,81 sampai 1,00 butir soal itu termasuk mudah sekali. Jika nilai P 0,61 sampai 0,80 butir soal mudah. Jika nilai P 0,41 sampai 0,60 butir soal sedang. Jika nilai P 0,21 sampai 0,40 butir soal sukar. Jika nilai P 0,00 sampai 0,20 butir soal sukar sekali. Kegunaan tingkat kesukaran yang pertama itu bagi pendidikan, sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada peserta didik tentang hasil belajar mereka. Yang kedua, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai butir soal yang bias. Adapun kegunaannya bagi pengujian dan pengajaran adalah: yang pertama, pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Yang kedua, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Yang ketiga, memberi masukan kepada peserta didik. Yang keempat, tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias. Dan yang terakhir, merakit tes yang memiliki ketepatan daya soal. Dalam konstruksi tes, tingkat kesukaran butir soal sangat penting karena tingkat kesukaran butir dapat yang pertama mempengaruhi karakteristik distribusi skor atau mempengaruhi bentuk dan penyebaran skor tes atau jumlah soal dan korelasi antar soal. Yang kedua, berhubungan dengan reliabilitas. Menurut koefisien Alpha-Klan KR20, semakin tinggi korelasi antar soal, semakin tinggi reliabilitas. Misalnya, satu butir soal termasuk kategori mudah. Maka prediksi terhadap informasi ini adalah sebagai berikut. Pengecoh butir soal itu tidak berfungsi. Yang kedua, sebagian besar siswa menjawab benar butir soal itu. Artinya bahwa sebagian besar siswa telah memahami materi yang dinyatakan. Yang ketiga, bila suatu butir soal termasuk kategori sukar, maka prediksi terhadap informasi ini adalah sebagai berikut. Butir soal itu mungkin salah kunci jawaban. Yang kedua, butir soal itu mempunyai 2 atau lebih jawaban yang benar. Yang ketiga, materi yang ditanyakan belum diajarkan atau belum tuntas pembelajarannya, sehingga kompetensi minimum yang harus dikuasai siswa belum tercapai. Yang keempat, materi yang diukur tidak cocok ditanyakan dengan menggunakan bentuk soal yang diberikan, misalnya meringkas cerita atau mengarang ditanyakan dalam bentuk pilihan ganda. Dan yang terakhir, pernyataan atau kalimat soal terlalu kompleks dan panjang. Menghitung tingkat kesukaran. Nah, teman-teman, di sini ada rumus cara menghitung tingkat kesukaran. Yang pertama, P itu berarti artinya indeks tingkat kesukaran butir soal. Yang P itu banyaknya peserta yang menjawab dengan benar. X berarti jumlah seluruh siswa peserta tes. Indeks kesukaran diklasifikasikan seperti tabel berikut. Jika nilainya 0,00 sampai 0,29, soal itu sukar. Jika nilainya 0,30 sampai 0,69 berarti soal sedang. Sedangkan 0,70 sampai 1 itu soal mudah.
Setelah indeks tingkat kesukaran diperoleh, maka harga indeks kesukaran tersebut diinterpretasikan pada kriteria sesuai tabel berikut. Yang pertama, ya teman-teman bisa melihat ya di dalam tabelnya bahwa pada soal-soal yang sangat sukar ataupun sangat mudah, maka sebaiknya dibuang. Pertimbangan dalam menentukan jumlah soal berdasarkan tingkat kesukaran. Yang pertama, abilitas yang diukur dalam pertanyaan tersebut. Yang kedua, sifat materi yang diujikan atau ditanyakan. Yang ketiga, isi bahan yang ditanyakan sesuai dengan bidang keilmuannya, baik luasnya maupun kedalamannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang daya pembeda. Menurut Dali Esinaga mengatakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan soal dengan skornya dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi atau kelompok rendah. Dengan kata lain, makin tinggi daya pembeda soal, makin banyak peserta dari kelompok tinggi yang dapat menjawab soal dengan benar dan makin sedikit peserta tes dari kelompok rendah yang dapat menjawab soal dengan benar. Nah, cara menghitung daya pembeda rumusnya seperti itu ya. DP itu diartikan merupakan indeks daya pembeda, sedangkan PA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. PB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. CA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas dan CB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Sedangkan kriteria indeks daya pembeda adalah sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa melihatnya ya. Kalau kurang dari 0,20 itu artinya jelek atau poor. Butir hitam yang bersangkutan daya pembedanya lemah sekali, dianggap tidak memiliki daya pembeda yang baik. Sedangkan 0,20 sampai 0,40 artinya cukup. Butir hitam yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. 0,40 sampai 0,70 artinya baik. Butir hitam yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik. 0,70 sampai 1 artinya excellent atau sangat baik. Butir hitam yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik sekali. Bertanda negatif artinya butir hitam yang bersangkutan daya pembedanya negatif atau jelek sekali. Nah, selanjutnya untuk mengetahui keberartian daya pembeda soal dilakukan dengan statistik uji T dengan persamaan sebagai berikut ya. Teman-teman bisa melihat ya rumusnya. Selanjutnya persamaan lain-lain. Nah, ini untuk rumus lainnya. Dan yang selanjutnya, setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga tersebut diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda sesuai dengan tabel berikut. Negatif sampai 0 sampai 9% artinya sangat buruk, harus dibuang. 10% sampai 19% artinya buruk, sebaiknya dibuang. 20% sampai 29% agak baik atau cukup. 30% sampai 49% artinya baik. 50% ke atas sangat baik. Manfaat daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi, atau ditolak. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan guru. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa, maka butir soal itu dapat dicurigai kemungkinannya seperti berikut ini. Yang pertama, kunci jawaban butir soal itu tidak tepat. Yang kedua, butir soal itu memiliki 2 atau lebih kunci jawaban yang benar. Yang ketiga, kompetensi yang diukur tidak jelas. Yang keempat, pengecoh tidak berfungsi. Yang kelima, materi yang ditanyakan terlalu sulit sehingga banyak siswa yang menebak. Dan yang terakhir, sebagian besar siswa yang memahami materi yang ditanyakan berpikir ada yang salah informasi dalam butir soal tersebut. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak penjelasan dari saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.